Kebijaksanaan gak selalu panjang, kadang satu kalimat cukup mengubah hidup. Ini 99 wisdom yang layak kamu renungkan, perhatiin ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak di tengah hiruk-pikuk hidup dan bertanya-tanya, gimana ya caranya bisa nemuin ketenangan? Nah, hari ini kita bakal menyelami kumpulan cerita yang indah banget dari buku 99 Wisdom karya Gobind Vashdev buat nemuin jawabannya bareng-bareng. Buku ini dibuka dengan satu pertanyaan yang mungkin sering banget kita tanyain ke diri sendiri. Kenapa ya? Kok kayaknya masalah yang datang itu-itu lagi? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan Anda. Menurut Vashdev, alasan kita ngalamin masalah yang sama berulang kali itu simple, karena kita sebenarnya lagi tertidur. Dia pakai metafora yang keren banget dari salah satu ceritanya, bangun di titik kelima. Jadi, masalah-masalah kita itu diibaratkan mimpi buruk yang terus berulang. Dan satu-satunya cara buat menghentikannya, ya dengan benar-benar bangun. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita tertidur, terus gimana cara bangunnya? Nah, disinilah buku ini ngasih sebuah titik balik yang krusial banget. Ternyata jalan keluarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Seringnya kan, kita itu nyari solusi di luar. Kita coba melangkah keluar dari situasi kita buat cari jawaban. Ya, mirip kayak kita harus keluar angkasa dulu buat bisa lihat planet bumi ini secara utuh. Dan disinilah letak ide utama dari buku ini. Solusi yang selama ini kita cari-cari, itu nggak ada di luar sana. Satu-satunya jalan keluar yang sejati dari semua masalah kita adalah dengan masuk ke dalam diri. Nah, langkah pertama untuk bisa masuk ke dalam diri adalah dengan belajar melepaskan. Ini pelajaran praktis yang luar biasa kuat yang diajarkan di buku ini. Vashdev cerita dengan pengalaman pribadinya pas kehilangan ponsel. Alih-alih marah atau frustrasi, dia justru ngelihat momen itu sebagai kesempatan buat latihan ikhlas, penerimaan yang tulus. Dan dari situ, dia dapat pelajaran yang super berharga. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Kehilangan itu bukan lagi soal tragedi, tapi jadi semacam ruang kelas spiritual yang ampuh banget buat kita bertumbuh. Oke, setelah kita belajar melepaskan, ada prinsip kedua yang gak kalah penting, yaitu gimana caranya kita menemukan peluang, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Di cerita Hujatan atau Hajatan, dijelasin soal kecenderungan kita sebagai manusia. Kita sering banget terlalu fokus sama apa yang hilang. Seolah-olah kita terus-terusan natap pintu yang baru aja ketutup di depan mata. Padahal kalau aja kita mau sedikit mengalihkan perhatian, kita pasti bakal lihat kalau setiap tantangan itu sebenarnya menciptakan sebuah celah baru, sebuah ruang baru yang siap diisi. Pertanyaannya, mau kita isi dengan keluhan atau dengan rasa syukur? Jadi, poin pentingnya di sini adalah penderitaan itu bukan sekedar rintangan. Justru sebaliknya, itu adalah panggilan dari alam semesta buat kita biar bangun dan jadi lebih sadar. Nah, rasa syukur ini ngebawa kita ke kritik yang tajam banget terhadap kehidupan modern, yaitu seni merasa cukup. Apalagi di tengah budaya yang terus-terusan dorong kita buat ngejar lebih, dan lebih lagi. Vashdev membandingkan budaya konsumerisme kita ini dengan seorang pengemis. Bayangin, udah dapat sumbangan, tangannya langsung menengadah lagi minta lebih. Nggak pernah ngerasa puas. Mirip gak sih sama kita? Ini menyoroti konflik yang dalam banget di diri kita. Di satu sisi, kita ngomongin soal bersyukur dengan apa yang ada, tapi di sisi lain, pikiran kita terus-terusan membandingkan dan pengennya dapat yang lebih. Oke, teorinya kedengeran bagus semua ya, tapi pertanyaannya gimana cara kita nerapinnya? Gimana kita beneran bisa berubah? Nah, buku ini ngasih jawaban yang tegas banget, tahu aja nggak cukup. Kunci utamanya cuma satu, latihan. Jadi, waktu kita bertanya, gimana caranya biar lebih sabar? Atau gimana cara ngendalin amarah? Jawabannya itu bukan teori yang ribet. Jawabannya cuma satu kata, latihan. Bisa lewat meditasi, duduk hening, atau praktek kesadaran lainnya. Ini ngebawa kita kembali ke ide awal. Kita harus berhenti nyari-nyari jalan keluar di luar sana, dan mulai dengan berani menempuh perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Dan inilah kesimpulan utamanya, sebuah pengingat yang sangat kuat. Kita mungkin gak bisa milih apa yang terjadi sama kita, tapi kita selalu, tanpa terkecuali, bebas memilih gimana kita meresponsnya. Jadi kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang kita pilih. Dan pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Satu like dari kamu itu dukungan, satu share itu kepedulian.
Dan satu subscribe itu langkah untuk terus bertumbuh bersama. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri, komen mau, nanti akan saya kirim linknya.